memiliki pola hidup yang sehat itu kita harus tahu kebutuhan kalori kita setiap hari itu berapa yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Halo, shalom semuanya, balik lagi dan saya di sini. Di video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi kepada kalian mengenai kalori. Ya, kebutuhan kalori kita setiap hari. Nah, di video saya yang ini, sebelum ini saya berbagi mengenai BMI. BMI itu adalah indeks massa tubuh seseorang. Jadi kalau kita untuk mengetahui apakah berat badan kita ini sudah ideal atau underweight alias kurang gizi atau overweight, atau kita ini sudah masuk ke kelas obesitas, kalian yang ingin tahu, kalian boleh nonton video saya ini bagaimana cara mengetahuinya. Nah, ada kaitannya dari video yang itu dengan video yang sekarang ini mengenai kebutuhan kalori ini. Ya teman-teman, jadi kebutuhan kalori ini sangat penting bagi kita yang mau hidup, mau memiliki pola hidup yang benar, memiliki pola hidup yang sehat itu kita harus tahu kebutuhan kalori kita setiap hari itu berapa yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai kita kekurangan kalori atau kelebihan kalori. Kekurangan kalori kita nanti mengalami kekurusan, kelebihan kalori kita nanti mengalami kegemukan dan juga bisa obesitas ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa sih saya mau di sini saya mau sharing ya teman-teman. Kenapa sih saya mau belajar tentang kebutuhan kalori ini teman-teman? Jadi sedikit cerita, sebelum corona itu saya punya BB ini masih normal teman-teman, antara 55-56 ya. Jadi masih normal lah, menurut BMI itu berat badan saya masih ideal, masih normal. Tapi memang sudah di ujung sekali. Kemudian terakhir Juni kemarin pas penamatan PAUD ya, Juni 2020 ini penamatan PAUD, saya timbang di PAUD ya, di sekolahan anak saya itu BB saya masih normal 56, dan beberapa bulan kemudian saya nggak pernah timbang lagi, dan akhir Oktober saya timbang lagi, berat badan saya itu sudah naik teman-teman, sudah 60 lebih, 60,80 lebih, sudah mau 61, dan itu sudah sangat jauh dari normal teman-teman. Dan saya sendiri pun merasa tidak enak ya, efeknya ke tubuh saya tidak enak ya. Pokoknya kalau kita sudah BB kita sudah tidak normal tuh pasti kita akan merasa tidak nyaman ke tubuh kita, ini kesehatan tubuh kita itu ya teman-teman. Ada saja keluhan-keluhannya ya. Entah itu kita kecapean, entah itu kita merasa berat, badan berat, merasa ogah-ogahan, malas-malasan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Dan akhirnya saya mencoba untuk belajar diet ya teman-teman, dengan tanpa ilmu yang benar, pengetahuan yang benar. Saya mencoba belajar diet dengan dengar-dengar saja apa kata orang ya. Jadi nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan malam, nggak boleh minum yang dingin-dingin, makan yang dingin-dingin, nggak boleh minum air es dan lain-lain sebagainya. Banyak yang nggak bolehnya teman-teman. Jadi saya hanya mencoba makan buah dan sayur, dan akhirnya apa yang terjadi dengan saya malah lemas, loyo, nggak ada semangat, mengantuk-ngantukan, malas-malasan teman-teman, karena kan nggak ada kalori yang masuk ke dalam tubuh saya. Ada sih cuma sedikit sekali dari buah dan sayur, itu kan sedikit sekali. Saya sempat ikut senam teman-teman, masuk di klub senam ya, olahraga, tapi kemudian setelah saya ketahui bahwa ternyata untuk penurunan BB itu pembakaran lemak gitu ya. Pembakaran lemak itu olahraga itu membantu hanya sekitar 20-30%. Dan dari situ saya nggak mau lagi teman-teman, karena apa? Lokasi senam ini, lokasi saya bergabung olahraga ini cukup jauh dan saya nggak bisa bawa kendaraan. Akhirnya saya berhenti, saya tetap olahraga sendiri di rumah. Ya, saya tiap hari kita melakukan olahraga minimal 30 menit. Kadang saya ikut olahraga dari YouTube, belajar dari YouTube seperti itu. Jadi ya teman-teman, saya mencoba lagi, mencari tahu lagi, belajar lagi, cari ilmu lagi bagaimana sih cara diet yang benar itu. Dan akhirnya ketemulah saya mengenai keseimbangan kalori dengan gizi yang seimbang. Ya, jadi saya mencoba mempraktekkan keseimbangan kalori dengan gizi yang seimbang. Ya teman-teman,
Ya, by the way, dari tadi saya ngomong-ngomong mengenai kalori-kalori. Apa sih kalori itu? Kalori itu adalah suatu ukuran energi yang kita butuhkan setiap hari ya teman-teman. Jadi ibarat mobil membutuhkan bensin untuk dia bisa berjalan, dan kita manusia membutuhkan kalori untuk kita bisa beraktivitas setiap hari ya. Kita bisa bekerja, bisa melakukan apa saja setiap hari itu dengan adanya kalori ya. Oke, jadi akhirnya setelah saya menemukan keseimbangan kalori dan gizi yang seimbang, saya mulai mencoba mempraktekannya teman-teman. Jadi sekarang itu kan bukan lagi hidup yang sehat itu bukan lagi, makanan yang sehat itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman. Tapi tentang isi piringku. Jadi saya mencoba mempraktekkan isi piringku ini ya teman-teman. Isi piringku ini di situ ada keseimbangan ya, keseimbangan gizi ya. Jadi ada karbohidrat. Jadi ada karbohidrat, terserah kalian mau kasih karbohidrat apa saja di situ. Terus sayur, lauk dan buah. Itu harus seimbang teman-teman antara nasi dan sayur. Bukan nasi dan sayur, maksudnya karbohidrat dan sayur seimbang, lauk dan sayur itu juga harus seimbang. Jadi tidak mudah teman-teman. Saya bilang, kenapa saya mengatakan tidak mudah, ini menurut pengalaman saya pribadi. Setelah saya belajar itu kan kita timbang semua teman-teman. Jadi saya beli timbangan dari Lazada, beli timbangan makanan itu, saya beli timbangan makanan. Karena di sini teman-teman saya defisit kalori ya, karena saya punya berat badan tadi kan sudah melebihi dari normal. Jadi saya defisit kalori, jadi saya nimbang itu kayak saya makan, contoh ya, kayak saya makan pagi itu karbohidrat 100 gram. Nasi 100 gram, sayur 100 gram, terus buahnya 85 gram, terus lauknya 85 gram. Nah, dari sekian gram makanan ini, 4 macam makanan ini, itu saya harus cari tahu lagi berapa kalorinya ya. Jadi supaya kebutuhan kalori saya sehari, contoh karena saya defisit kalori kalau 1800 per hari, saya harus kurangi lagi 200 ya. Defisit itu artinya pengurangan. Jadi saya kurang sekitar 200 atau 300. Jadi saya hanya konsumsi sehari 1500 atau 1600. Seperti itu. Jadi saya harus hitung. Dan saya mencoba mempraktikkan itu. Jadi sudah 1 bulan lebih ini teman-teman, BB saya itu baru turun sedikit sih karena pemula, jadi saya masih bolong-bolong, masih jatuh bangun teman-teman. Kadang saya langsung makan, saya lupa saya langsung makan, kadang saya timbang, saya ingat saya timbang, kadang ya tidak mudah itu menurut saya. Menurut saya tidak mudah itu, lupa tadi, kadang saya lupa, jadi saya tidak timbang, saya langsung makan. Jadi BB saya itu dari 60 sekarang 58, dan target saya itu ke 55 atau 54 teman-teman, seperti itu. Jadi ya saya masih mencoba terus. Nah, maksudnya mencoba ini praktekkan ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih cara kita menghitung, cara kita mengetahui kebutuhan kalori kita setiap hari itu berapa, supaya kita belajar untuk memulai pola hidup yang sehat ya teman-teman, pola hidup makanan yang sehat, pola hidup yang benar itu. Nah, bagi kalian yang ingin tahu, yuk kita langsung ke cara penghitungan kalori. Oke, baik teman-teman, kita akan buka Google Chrome di sini dan kita ketikkan kalori kalkulator. Ya, kita pilih yang ini ya, kalori kalkulator. Nah, dia tampilan seperti ini. Kita rubah dulu ke bahasa Indonesia, klik titik 3 pojok kanan atas, karena tadi kan bahasa Inggris ya teman-teman. Klik terjemahan ini, dan di bagian bawah ini pilih bahasa Indonesia. Ya, jadi ini dia sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi, dekalori kalkulator dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah kalori yang dibutuhkan seorang untuk mengkonsumsinya setiap hari. Kalkulator ini juga dapat memberikan beberapa pedoman sederhana untuk menambah atau mengurangi berat badan. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan tahu semuanya yang untuk normal, untuk untuk kita kasih kurang berat badan ya, teman-teman. Kita isi usia dulu. Kalian silakan isi usia kalian berapa. Di sini saya kasih contoh 38 tahun, jenis kelamin perempuan. Jadi untuk laki-laki dan perempuan beda ya teman-teman, kalorinya, kebutuhan kalorinya beda.
Kemudian berat badan di sini 58, saya contohkan berat badan saya. Kemudian ini tingkat aktivitas itu ya kegiatan kita olahraga seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan pilih olahraga harian atau olahraga intensifnya itu 3-4 kali per minggu. Saya pilih yang ini ya teman-teman, yang ini. Kemudian kalkulator deh. Ya, ini hasilnya. Kita rubah lagi dulu ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau kalian jago bahasa Inggris silakan lanjut. Sebentar, kita rubah ke bahasa Indonesia ini. Ya, ini dia sudah muncul bahasa Indonesia di bawah. Kita klik. Ya, jadi teman-teman ini hasil menunjukkan sejumlah perkiraan kalori harian dapat digunakan sebagai pedoman untuk berapa banyak kalori yang harus konsumsi setiap hari untuk mempertahankan, menurunkan, atau menambah berat badan pada tingkat yang dipilih. Jadi kalau untuk tadi ya, berusia 38 tahun tadi dengan BB 58 dengan tinggi badan 150. Kalau untuk menjaga berat badan segini ya, kebutuhan kalorinya 1800 per hari kalori ya. 1800 per hari. 1800 kalori per hari maksudnya ya. Kemudian kalau untuk penurunan berat badan itu yang ringan, yang 0,25 kg per minggu itu 1550 kalori ya. Saya kasih genap saja di sini 558, tapi saya kasih genap 1550 kalori per hari. Terus kalau untuk penurunan badan setengah kilogram per minggu itu dibutuhkan 1000. Jadi dari tadi ya teman-teman, dari normal di sini, dari menjaga berat badan ini kan kebutuhan normal. Tapi kalau untuk kita mau kasih turun berat badan, defisit kalori tadi toh, untuk defisit kalori, jadi saya biasanya ini menggunakan ini teman-teman, 0,5 per minggu. Jadi saya makan per hari itu 1300-an kalori. Kalau untuk penurunan berat badan yang ekstrim itu 800-an lah. 800-an. Tapi saya masih penurunan karena saya pemula banget, jadi saya di penurunan berat badan setengah kilo per minggu. Ya teman-teman. Jadi ya seperti ini, mudah banget teman-teman. Jadi untuk kita mengetahui berapa kebutuhan kalori kita setiap hari. Ya. Jadi kalau untuk menjaga yang di atas ini, untuk ini sesuai dengan berat kalian ya teman-teman. Jika kalian ingin penurunan berat badan, tinggal kalian atur saja di sini ya. Oke, sekian saja teman-teman informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, terutama bagi kalian yang lagi belajar diet sama kayak saya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.